Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Keluarga sehat PKU Muhammadiyah Yogyakarta yang berbahagia, alhamdulillah tahun ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan, bulan suci, bulan yang diagungkan, bulan yang penuh maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa keluarga sehat PKU yang berbahagia, kaitannya dengan puasa tahun ini, di mana kondisi kita betul-betul istimewa, tahun yang disebut orang Jawa sebagai pagebluk atau tahun wabah, di mana kita dirundung sebuah virus corona yang tidak saja melanda Indonesia tetapi sudah mendunia, mulai dari Wuhan di Cina bahkan sampai ke Mekah dan Madinah juga tidak ketinggalan adanya virus ini. Para pemirsa sehat keluarga PKU Muhammadiyah yang berbahagia, ada sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bunyinya adalah man anfaqa zaujaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannah ya abdallahi hadza khair faman kana min ahli sholati du'ya min babis shalah wa man kana min ahlil jihadi du'ya min babil jihad wa man kana min ahlis siyami du'ya min babir rayyan wa man kana min ahlis sadaqati du'ya min babis sadaqah. Qala Abu Bakrin radhiyallahu anhu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah ma alayya man du'ya min tilkal abwabi min daruratin fahal yud'a ahadun min tilkal abwabi kulliha qala na'am wa arju an takuna minhum muttafaqun alaih. Para pemirsa keluarga sehat PKU Muhammadiyah yang berbahagia, hadis yang agak panjang ini maknanya adalah barang siapa yang bersedekah dengan sepasang kendaraan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia akan dipanggil dari pintu surga. Wahai hamba Allah, inilah yang lebih baik. Barang siapa termasuk ahli salat, maka ia akan dipanggil dari pintu salat. Barang siapa yang termasuk ahli jihad, maka ia akan dipanggil dari pintu jihad. Dan barang siapa yang biasa berpuasa, maka dia akan dipanggil dari pintu Ar-Rayyan.
Dan barang siapa yang termasuk ahli sedekah, maka ia akan dipanggil dari pintu sedekah. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, demi ayah dan ibuku, ya Rasulullah, tidak ada ruginya bagi seseorang yang dipanggil dari pintu-pintu itu. Lalu apakah ada seseorang yang dipanggil dari semua pintu tersebut? Beliau menjawab, ada. Dan aku berharap kau termasuk salah seorang di antara mereka. Ibu bapak yang berbahagia, para pemirsa PKU Muhammadiyah yang berbahagia, dari penjelasan hadis tersebut kita tahu ternyata banyak sekali pintu-pintu yang disediakan untuk masuk ke dalam surga ini. Salah satu pintu itu adalah yang namanya pintu Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan ini memang pintu yang khusus diperuntukkan kepada orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala agar memasuki pintu Ar-Rayyan. Inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan yadkhulu minhu shaimun yaumal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Di surga itu banyak sekali pintunya. Satu di antara pintu tersebut adalah Ar-Rayyan. Ar-Rayyan ini memang pintu yang khusus kepada orang yang berpuasa. Tidak boleh memasuki pintu ini kecuali orang yang berpuasa. Ketika orang-orang yang berpuasa ini telah masuk ke dalam surga, maka pintu ini ditutup kembali. Maka dengan demikian sudah tidak ada lagi yang masuk lewat pintu Ar-Rayyan ini. Kemudian pintu-pintu yang lain diperuntukkan oleh orang yang kebiasaannya seperti itu. Sehingga ada juga pintu yang dimasuki oleh orang yang dipersilahkan kepada siapapun memasuki pintu di mana yang dia pilih. Seperti yang itu disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Bakar. Rasulullah berharap bahwa Abu Bakar termasuk orang yang dipanggil, dipersilahkan memasuki surga dengan pintu mana saja yang dia kehendaki. Maka dengan demikian ternyata ada satu pintu yang boleh dimasuki oleh orang yang seperti Abu Bakar ini. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa keluarga sehat PKU Muhammadiyah Yogyakarta yang berbahagia. Dengan demikian kita berharap setidaknya melalui pintu puasa, karena kita membiasakan diri di hari-hari selain di bulan Ramadan, tentu puasa-puasa sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti puasa Senin atau Kamis atau puasa Abiyat, setidaknya 3 hari di pertengahan di setiap bulan, tanggal 13, tanggal 14 dan tanggal 15 ini dianjurkan kepada kita agar juga berpuasa yang disebut dengan puasa Abiyat. Sehingga dengan demikian kita juga dipersilahkan untuk memasuki pintu Ar-Rayyan ini. Para keluarga sehat jamaah PKU Muhammadiyah Yogyakarta yang berbahagia, manakala Anda dalam keadaan kurang sehat, maka segeralah memeriksakan diri ke PKU Muhammadiyah Yogyakarta ini. Dengan demikian kita sudah berupaya agar wa idza maridtu fahuwa yashfin. Allah berfirman demikian, apabila kita sakit maka Allah lah yang menyembuhkan. Di PKU insya Allah seluruh para medis, dokter, perawat maupun segala perangkat yang lain, insya Allah semua bekerja secara islami, dan ini betul-betul yang disyariatkan di dalam agama kita. Terima kasih, moga-moga ada manfaatnya. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.